channel. Ketemu lagi sama aku Ning Empa. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita mau podcast dan alhamdulillah ya, karena emang dukungan dari kalian dan support dari kalian juga untuk aku terus bikin video-video YouTube selanjutnya dan apa aja gitu kan videonya. Oke, nggak nunggu lama-lama lagi ya. Di sini aku bertemu dengan seseorang seseorang nggak tuh ya, nggak seseorang kali ya, pokoknya narasumber yang dari Bogor gitu kan. Dari Bogor nggak tuh ya? Iya, benar. Oke, ya pokoknya. Tapi sebelum nonton video ini kalian harus klik tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notification dari Jangan aku. lupa juga buat share video ini, oke? Share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke. Halo. Oke, di sini kita ada di sebelah saya itu ada Mawar. Hai Mawar. Di sini narasumber aku yang akan dibawakan hari ini gitu kan. Ya, kita udah tag loh ya satu kali gagal. Oh my god. Ya nggak apa-apa lah ya, demi konten gitu kan ya, demi masuk YouTube ya. Oke, sekarang kita langsung perkenalan aja ya. Di sebelah saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku bisa dipanggil Mawar. Atau Wawai. Umur aku 15 tahun, kelas 1 SMA. Sekarang aku sekolah di SLBA Budi Nurani Kota Sukabumi. Oke, jadi kita akan membahas tentang apa nih hari ini. Jadi kalian penasaran, tapi kalau sebelum untuk ke topiknya kalian harus subscribe dulu di bawah dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari aku, dan like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Pokoknya like sebanyak-banyaknya dan kirim ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Pokoknya harus banget, gitu harus kan. banget karena Ya, harus juga ya kalau misal kalian ikhlas ya, kalau kalian mau gitu kan ya. Gitu kan. Oke lah, yuk kita lanjut aja ke topiknya. Oke nih, buat Mawar, ceritain dong kenapa Mawar itu bisa jadi anak disabilitas. Sekarang Mawar tuh disabilitas A ya, itu tunanetra ya. ya. Ceritain dong kenapa bisa jadi anak disabilitas gitu. Jadi dulu tuh awalnya kan waktu lahir dari umur 1 sampai 5 tahun itu masih kelihatan normal, mata juga masih kelihatan normal gitu kan. Nah terus kan umur 5 tahun tuh aku udah mulai sekolah kan, waktu itu masuk PAUD, entah PAUD entah TK aku lupa sih, pokoknya sekolah aja. Nah terus udah gitu aku juga diceritain sekilas sama ibu aku sih, jadi aku nggak tahu detailnya kayak gimana ya. Nah ibu aku tuh bilang di situ katanya waktu aku sekolah itu guru aku tuh sempat negur ibu aku, kok kayak aneh, beda dari anak sebelumnya gitu, dari penglihatannya gitu kan. Terus katanya sempat dites juga, aku tuh harus bacanya deket gitu kan. Nah terus pas gak lama itu karena orang tua aku penasaran, kita berobat selama 1 tahun di rumah sakit. Biar sembuh gitu, bisa Siapa tahu bisa sembuh gitu kan, atau harapannya. sedikit lah gitu kan. Dan ternyata nggak bisa gitu, katanya nggak bisa. Ya udahlah aku nerima aja karena waktu itu kan masih belum mengerti ya apa itu disabilitas, terus kenapa aku kayak gini gitu. Dan aku pernah nanya juga, diceritanya cuma sekilas gitu, jadi kayak gitu aja sih sampai sekarang. Ya udah, apa yang kalian lihat ini sekarang ya aku begini gitu. Oke, jadi seperti itu ya guys, tentang ke masa lalunya Mawar gitu kan. Wawai gitu kan. Wawai gitu kan ya. Oke, jadi sekarang kan kebanyakannya kita membahas tentang disabilitas ya. Kebanyakan itu disabilitas itu kurang diterima oleh masyarakat pada betul umumnya. banget itu. Kebanyakan sih rata-rata ya, nggak semua sih. Itu rata-rata loh ya, jangan ngebully loh ya kalian nanti komen-komen enggak loh kak, itu ya, aku nggak kayak gitu. Enggak, aku bilang rata-rata, kebanyakan gitu. Mohon maaf ya, tolong dikoreksi lagi ucapan gitu kan ya. Jadi kebanyakan dan rata-rata emang seperti itu, orang-orangnya tuh kayak kurang menerima disabilitas itu oleh masyarakat umum. Pada umumnya seperti itu. Seperti kita kalau mau jalan-jalan itu kayak diliatin, kenapa Apa dia sih gitu kan, itu kenapa kenapa sih gitu kan ya. amit-amit kadang ada yang kamu kayak tuh gimana gitu? Kalau aku sih ya pernah aku kayak gitu, karena waktu aku SMP, jujur waktu SMP itu kan aku kaget masuk SLB ya. Di situ aku mulai
harus bisa nerima diri aku sendiri gitu kan. Aku sebenarnya masih agak gengsi waktu itu kalau jalan sama anak disabilitas juga, tapi lambat laun alhamdulillah aku udah kayak ya udahlah cuek aja gitu kan. Waktu itu juga pernah lagi jalan sama temen ke tengah jalan gitu kayak keluar gang dari gang asrama dulu tuh, banyak anak-anak abis pulang sekolah, anak-anak SMP SMA, karena kan asrama aku juga deket sekolahan umum ya. Nah, terus mereka tuh kayak ngeliatin kayak kelihatannya kayak Itu geli SD kah? atau anak-anak SMA SMP gitu seumuran aku sendiri gitu kan. Terus sampai aku dengar sendiri mereka bilang, ih amit-amit ya gue kayak gitu, jangan sampai deh gue kayak gitu. Ih kayak gitu loh, pasti pandangannya bener-bener negatif banget gitu. Jadi tolong jangan kayak gitu, kita boleh menilai tapi jangan ya gitu deh. Tuh. Nih ngomong-ngomong ya, kebanyakan orang-orang tuh emang kurang diterima oleh masyarakat. Kita emang kurang diterima oleh masyarakat. Tapi kalian nggak tahu nih, orang-orang yang awam ini nggak tahu nih kita Iya, itu benar, seperti benar. apa di Nah, balik itu. benar Walaupun kita banget. punya kekurangan, tapi kita punya kelebihan. Nah, kita tuh di asrama itu diajarin yang namanya, walaupun nggak bisa lihat, kita bisa masak. Bener gak? Bener banget, bisa nulis, bisa baca, bisa nyanyi, bisa jalan-jalan. Jadi bukan berarti kita nggak bisa lihat, kita diem aja gitu. Diem aja Wah, kayak bukan berarti patung kayak gitu maksudnya ya. Nggak banget. Terus ini ngomong-ngomong nih ya, kalau masalah tentang disabilitas nih, kan kebanyakan kan buat kamu nih ya, tanggapan kamu itu gimana sih disabilitas A, B, C, D, dan itu tuh sampai, kalau nggak salah disabilitas sampai E ya? Ya sampai Sampai E kan? itu Kalau E itu apa? yang gangguan jiwa sih kalau setahu aku. Gangguan jiwa kan bukannya ada di rumah sakit? Iya kayak gitu. Yang kayak gitu Iya maksudnya? kan, kalau D itu kan daksa, kalau C itu kan kayak grahita kayak gitu, Down syndrome. Nah kalau B itu kan rungu, Kayak tunalaras, kayak tunalaras gitu loh. Kalau nggak salah C itu tunalaras, tapi aku kurang paham juga sih. Yang aku tahu itu cuma A B C D doang iya, gitu sampai kan. D doang soalnya. Kebanyakan kalau aku tanya sama Bang Didik ya, Bang Sidik, dia tuh punya temen yang juga, tapi ngomongnya kayak cepet gitu loh. Oh iya emang. Kita ngomongnya tuh biasa normal, tapi kalau yang itu ada itu yang ngomongnya cepet, jadi cuman ada yang diakhiri katanya cuman akhir doang gitu. Coba kalau misalnya kamu nih disuruh ngomong ya, jadi aku mau makan, jadi dia tuh yang nanggepin tuh cuman yang akhir doang. makan gitu Nah kan. itu Iya. kayak katakan peta gitu kan ya. Lebih keras peta. Jadi seperti itu ya. Nih buat kamu nih, tunanetra itu apa sih buat kamu? Tunanetra kalau bagi aku sih ya, setelah aku kenal sama anak-anak tunanetra itu ya sama Aku kaget aja sih awalnya. sama aja kayak orang pada umumnya gitu, Iya, ngumpul betul. bareng, ngobrol, bercanda, Kopi bareng gitu, iya gitu kan. Terus nongkrong bareng, kita juga bisa nongkrong loh ya malam terus- minggu terus gitu kan sama tunanetra doi juga. ya. terus juga Sama doi enggak tuh, ampun, ngomong-ngomong tapi doinya kita LDR gitu kan ya, bukan lagi itu pribadi, udah itu privasi gitu kan. Nanti Privasi, kita no. gosip doi gitu kan depan kamera. Dia nonton kali ya, ngapain cewek gue gitu kan ngegosip kita, ya ampun gitu kan. Oh my god. Dan kita juga kan bisa nongkrong. Iya, terus gitu juga kan. tunanetra itu rata-rata pinter banget sama masalah IT. Ya, itu yang jarang banget orang normal bisa. Tunanetra tuh jago banget kalau ada masalah IT, musik. Ya pokoknya itulah, mereka tuh jago sebenarnya. Kadang kita cuma lihat dia tunanetra bisa apa sih, lihat jalan aja susah gitu. Padahal kita nggak tahu di belakangnya gimana kan gitu. Iya, emang Jadi jalan betapa buat pentingnya kita tuh untuk emang jalan susah sih. jadi Tapi enggak sih buat kalau udah ahli mah enggak sih. bisa enggak, aja kalau sampai. mereka yang udah hafal dengan landmark di sekitar lingkungannya itu, mereka sekadang sampai lari, terobos aja terus kan. Jadi Iya, gitu terobos kayak ya. orangnya udah biasa aja gitu loh. Gitu. Tapi kalau kita yang masih low vision, ya kita alhamdulillah gitu kan masih bisa ngeliat gitu. Dan tugas kita yang low vision itu membantu yang mereka yang benar-benar tidak bisa melihat. Jadi kayak gitu. Nah seperti itu Intinya guys. betapa pentingnya untuk mengenal lebih jauh lah gitu. Jangan baru kenal udah nggak mau, dia kan nggak Kayak- bisa lihat, nggak bisa kayak apa-apa. jijik banget sih sama kita, salah kita apa. Iya gitu. Lu baru kenal tapi lu udah ngehujat duluan gitu loh. Nah iya, jangan kan kita itu tunanetra sih, sebenarnya orang yang normal ke orang normal pun
pandangannya iya begitu ya begitu, padahal kita kan nggak tahu dalamnya kayak gimana gitu kan. Gitu. Iya. Terus buat kamu nih, prestasi ini ya, anak disabilitas kan punya prestasi Banyak hebat banget gitu sih kan ya. itu. Aduh, patut diacungi jempol pokoknya ya. Jempol. Entah dari A, B, C atau D gitu kan. Cuman kita jarang denger aja gitu. Hanya kita yang disabilitas aja yang tahu. Orang normal tuh jarang banget yang tahu. Jarang banget, mungkin kalau orang awas itu emang ada sih yang beberapa tahu, tapi kalau kita orang awas itu kalau berkunjung, Iya, jadi benar. mereka kayak berkesima, oh mereka seperti ini gitu loh. Iya, banyak banget sih. Kalau tunanetra tuh biasanya prestasinya ada di ngaji, di vokal, musik. Pokoknya nyanyi itu, pokoknya kalau musik itu ada satu orang itu yang bisa menguasai Iya, banyak banget. menguasai musik. Banyak juga tunanetra yang multi talent banget. Puisi bisa, nyanyi bisa, ngaji bisa gitu loh. Itu sih Pak. Sudiani juga ada tunanetra. Iya, nanti kita undang ya ke sini Iya, ya. kapan-kapan nanti kita undang kalau misalkan mereka ada waktu. Ada waktu. Sekarang kita ngobrol berdua Berdua aja. aja. Kita kayak perkenalan gitu loh. Kita mau ya gitulah. Ada bisnis gitu kan udah berdua gitu kan ya. Semua itu pasti ada waktunya, cuman kita lagi nyari waktu yang tepat aja dulu karena kan sekarang lagi ada kegiatan juga di asrama. Iya, Jadi betul. kita bingung membagi waktunya. Ini aja kita syuting udah sore loh. Iya, ini udah sore Sebenarnya loh, udah kita sore. bikin konten udah jam 5:30 mungkin ya. Iya, udah setengah Tapi 6. ya nggak apa-apa lah, kita demi konten gitu kan Iya. ya. Terus nih ngomong Demi kalian lagi, demi kalian. Iya, demi kalian aku love you. Ini ini lovers empat gitu kan. Halo lovers empat gitu kan. Ya namanya lovers empat atau D4 gitu kan, iya. Atau mau mimpa gitu kan. Halo D4 mau mimpa gitu kan. Oke. Jadi nih kalau tentang disabilitas ini ya kebanyakan emang seperti itu, buat orang-orang yang mungkin kayak belum mengenal tentang disabilitas. Nah inilah kita gitu. Tapi insya Allah mungkin kalau kita ada waktu mungkin kita mau berkumpul bersama, kita kayak ngobrolin tentang disabilitas itu seperti apa. Kayaknya seru kita ngumpul Nanti bareng-bareng kita gitu. undang narasumber yang lain karena kan di sini bukan aku doang, banyak gitu. Bukan cuma aku doang gitu kan. Nanti kita undang teman yang lain gitu supaya bisa Betul. kenal juga sama kalian. Iya, gitu. mungkin kayaknya kita bikin konten tentang kegiatan asrama kayaknya seru deh. Iya, nanti Kayak ada yang lagi beres-beres gitu kan, ada yang kayak lagi makan. Pokoknya dari pagi sampai malam gitu kan. Iya. Pagi sampai pagi A lagi. day in my life. Itu gimana ya kalau ngedit aku, ya ampun itu tuh kalau bikin editan gitu kan kayaknya panjang banget kayak kereta api gitu kan ya. Ya gitu, kita kan sibuk bukan masalah konten doang, pelajaran sekolah, ekskul sekolah, kegiatan sekolahan. Ngomong tuh ada yang lewat ya, kita mau beli tahu bulat. Sering tahu bulat. Astagfirullah, kita tahu bulat. Tar dulu lihat durasi dulu gitu kan. Diam dulu kau. Oke, durasi udah berapa menit? Oke, ini paling 3 Tapi menitan. dipotong-potong aja mau videonya. Oh, dipotong-potong. Oke. Alalah ayam. Ayam. Oke, guys. Ya gitulah, sekarang iklan dulu ya mungkin ya. Oke, guys. Jadi itulah tentang anak disabilitas buat kita, buat barusan kita ke depan merusak suasana mungkin. Oke, ya itulah tentang disabilitas menurut kita pribadi ya. Kayak nanti kalau misalnya kita mengundang anak-anak yang lain mungkin Siapa tahu beda-beda. tanggapannya lebih beda lagi. Tanggapannya lebih beda, gitu. mungkin ada yang lebih buruk dari kita. Oh iya, iya. gitu kan. Kita kan Ada nggak yang kayak tahu. diusir mungkin ya. Ada sih yang kayak gitu. Ada juga yang tadinya normal tiba-tiba jadi tunanetra, pasti kalian pengen tahu kan rasanya gimana. Oh, Pasti kadang kalian juga Nah itulah Kak, coba kebayang. kalau mati lampu, nah itu rasanya rasanya gitu. tetap. Nah, itulah kita. Itulah kita gitu kan. Aku mah kalau mati lampu biasa sih, udah jalan aja nabrak bodo amat gitu. Ya, aku juga sama gitu. Kadang Kalau lagi di kadang aku rumah mikir gini kadang-kadang loh. kalau mati lampu nih ya, terus kita jalan nih, tiba-tiba mati lampu, apalagi kalau mandi gitu kan. Kalau lagi mandi udah terusin aja gitu kan, mandi bodo amat gitu kan. kadang aku mikir gini loh pas mati lampu tuh, oh gini ya kayaknya rasanya jadi tunanetra total tuh nggak bisa lihat apa-apa gitu kan. Iya Aku gitu. juga kayak gini ya rasanya kalau tunanetra nggak bisa lihat. Ya udah, mereka mah santai, mau mati lampu mau kagak gitu kan ya. Ya seperti itu. Nih menurut kamu, kita membahas tentang tadi tunanetra ya. Jadi tunanetra tuh kayak ada yang bawaan, ada yang kecelakaan. Ada juga Nah, yang itu kalau kelainan. misalnya
ada yang bawaan kan dari lahir kan. Ada yang kecelakaan. Ada. Kalau kecelakaan tuh maksudnya itu dalam artian tuh kayak kita main HP terus jadi penglihatan menurun. Iya, gitu ada kan. juga yang mungkin karena lagi main terus nggak sengaja matanya ketusuk kayu atau apa. Itu ada sih temen aku yang kayak ada gitu. aja yang pecah nih kalau matanya Ada ketusuk kayak gitu. Ada temen aku kayak gitu. Jadi kita harus lebih berhati-hati lah Berhati-hati pokoknya. lah, untung aku pakai kacamata ya pecah kacamata doang gitu kan. Aku gak Nih pakai kacamata. ngomong-ngomong ya kita lanjut aja pembahasannya kita yang itu disabilitas yang mungkin kecelakaan ini kan tadi kan udah itu yang mungkin bawaan dan Nah, aku sekarang ceritanya kecelakaan. bawaan ya. Kalau bawaan aku dari lahir itu karena biasanya sih ada dari genetik orang tua gitu kan. Aku juga kurang paham sih sebenarnya. Cuman katanya sih kayak gitu. Ada juga yang kena virus, orang tuanya sering mungkin dari virus kucing. Kebanyakan ya, tidur kucing. juga bisa, Iya, bisa menurunkan penglihatan. Kayak aku tuh pernah nih ya, aku kan baru bangun tidur. Nah pas bangun tidur tuh mata aku tuh kayak burem gitu loh. Nah, aku juga pernah kadang kayak ngerasain berkabut gitu loh mata aku. Kayak Padahal digedein Oh. mata tuh, tapi tetap aja burem. kayak ada asap yang ngelewat-lewat di mata gitu, tapi nggak ada Gak sebenarnya ada, mah, cuma gitu. padahal matanya lagi burem doang. Nah, kita juga yang lopisin kadang suka ngalamin kayak gitu kan. Sering itu Iya. mungkin ya satu kebanyakan liat HP. Iya, bisa jadi. Dua itu Matanya emang lelah. keseringan tidur. Matanya keseringan lelah banyak juga tidur. bisa, kotor atau gimana itu Nah, bisa. itu. Ngomong-ngomong nih ya, sekarang kan banyak nih anak kecil buat kayak anak kecil itu kebanyakan main game online. Oh iya, Banyak banget ya main TikTok juga ada tuh anak-anak kayak gitu. Parah Oh banget. lihat-lihat juga anak-anak yang di menurut aku ya, mohon maaf nih jangan ngebully ya. Ya kan ini kan tanggapan aku, tanggapan dia juga kan, kita sama-sama kasih tanggapan gitu ya. Menurut kamu nih kan, sekarang kan kebanyakan itu tunanetra itu bisa dibilang kayak kecelakaan. Iya. Kayak menurut kamu tuh kayak kecelakaan tuh kayak gimana sih, apa aja gitu loh? Nah, kecelakaan itu bukan berarti tabrakan mobil ya, bukan Ada berarti juga kayak sih bisa gitu. bilang, ada juga kayak gitu. Ada mungkin yang kayak gitu mungkin karena terbentur. Terus ada juga Iya, kecelakaan terbentur yang sarafnya ini loh. ada juga yang iya yang seperti tadi aku bilang, teman aku tuh lagi main waktu itu kan matanya masih normal. Terus dia lagi main layangan nggak sengaja itu kejatuhan debu matanya dan akhirnya ngerusak syaraf. Jadi gak bisa ngelihat. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang karena kebanyakan main penglihatannya menurun handphone. gitu Iya. Oh, Jadi mungkin serem. dari location jadi lihat. Aku aja kalau lihat handphone ya segini. Sama aku segini. Nggak terlalu ini atau Tapi kalau gambar aku segini bisa. kalau pakai kacamata sih aku segini. Jadi ya Enggak. jauh kayak orang Aku normal nggak aja. bisa pakai kacamata karena kan aku kelayanannya retina. Kalau retina itu kan nggak bisa disembuhin juga, nggak bisa pakai kacamata juga. Paling kalau pakai kacamata pun anti radiasi aja sih gitu. Oh iya, aku juga pakai anti radiasi, cuman Iya. ini suka merosot mulu gini. Aku makanya males pakai kacamata gitu, suka jatuh mulu dia karena hidung aku pesek kali ya. Iya, kayak ya semoga gitu ya, punya cowokan mancung ya, keturunannya mancung gitu kan, nggak ikut bapak, nggak ikut emaknya gitu kan ya. Iya gitu deh pokoknya. Ngomong-ngomong kita masih sekolah ngomongin kayak gitu nggak ada ala begitu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Jangan ya. ditiru, kita mah bercanda gitu kan ya. Iya. Oke, dan sekarang nih kita udah membahas tentang disabilitas. Kayak aku mengingatkan ya buat kalian jangan terlalu main HP, komputer itu kebanyakan, banyak banget ya kasusnya, banyak banget, terutama tuh pakai soplen. Nah, masalah softland ya, aku juga pernah dengar waktu itu ada orang yang lupa copot softland terus ke bawah tidur dan bangun-bangunnya jadi tunanetra. Biasanya ini dilakuin sama Masih bisa, cuman tunanetra susah gitu dibuka loh Iya, tapi kan dia langsung jadi ngeblank kan, Iya, jadi langsung ngeblank, total gitu, serem kan kalau kayak gitu. dan itu loh cuman kayak lihat komputer mulu jadi pusing kepala, Hmm. tapi kita nerusin gitu loh. Nah itulah, pokoknya kalau kita udah ngerasa lelah ya udah stopin Udah, dulu walaupun aja. kerjaannya banyak, Iya. please gitu loh. Kesehatan itu nomor 1 loh. Nomor 1. Kalau kita emang kalau kita nih, kalau kita emang lagi bener-bener kayak udah matanya udah capek, terus kerjaan tugas masih numpuk, masih harus mantengin tuh komputer atau laptop dan semua hal, HP pun kita bisa berhenti dulu lah, misalnya berhenti dulu dalam 2 jam, kita berhenti dulu itu untuk mengistirahatkan mata kita, Karena kan menjernihkan mata semua kita. organ tubuh kita itu butuh istirahat, otak, Iya. mata, semua butuh istirahat. Jadi kalau kita sehat, kita itu ngejalaninnya pasti happy, seneng gitu, nggak ada yang
ngerasa kayak aduh sakit atau apa. Kalau kita sakit kayak gitu nggak bisa ngejalanin apa-apa kan. Jadi betapa pentingnya itu kesehatan lah pokoknya gitu. Tetap Kesehatan jaga itu nomor satu terus. ya Kunci hidup guys. itu kesehatan pokoknya. Ya pokoknya kita ini udah mau maghrib. Kita syuting sore guys. Ya syuting sore guys ya, demi kalian ya. Pokoknya ada uploadnya itu malam lah, malam minggu gitu kan, kayaknya malam minggu bagus gitu kan. Iya. Karena Ini malam minggu karena tuh kita mumpung- para jomblo Karena bingung mumpung gitu. kita lagi ada waktu juga, ini lagi gak ada kegiatan, jadi ya udah deh kita Iya, konten kan aja. karena Gitu. kegiatan kita itu kan Senin sampai Jumat, Sabtu Iya. Minggu kita libur. Kadang juga ada pelajaran tambahan sih kalau aku Sabtu Minggu. Iya, aku juga kan banyak kerjaan juga ini. Iya, Kerjaan makanya. kerjaan yang lain juga aku serahin sama adminku juga kan. Ya. Aku kan punya ada beberapa admin ya, alhamdulillah para admin aku juga mengurus semuanya. Nah gitulah guys, gitu kan. Jadi kegiatan aku tuh kayak gini. Kayaknya kita membahas tentang disabilitas A, B, C itu, B itu, dan C sampai D itu gimana? Kalau intinya sih kalau perbedaannya, aku cuma mau menyampaikan perbedaannya aja nih. Kalau A itu tunanetra. Tunanetra itu ada 3 golongan juga, ada yang low vision, light perception, sama total vision. Kalau low vision nih kayak kita berdua masih ada sisa penglihatan, masih low vision, masih jelas. Dan kalau light perception itu katanya sih cuma bayangan doang. Aku nggak tahu juga sih. Cuman pokoknya ada 3. Terus ada juga yang total. Total itu ya pasti kan udah tahu lah nggak bisa lihat cahaya. Kalau untuk B itu untuk tunarungu. Jadi mereka yang nggak bisa dengar atau mereka yang nggak bisa bicara, nggak bisa dengar, pokoknya yang kayak gitu deh. Kalau C itu grahita atau Down syndrome kayak gitu. Kayak pikiran kita udah dewasa. Tapi Pikiran kita pikirannya masih bukan kayak anak anak. kecil gitu. Tapi bukan berarti mereka kayak gimana, tapi emang begitulah kayak. Maksudnya itu dalam artian ya kita masih mohon maaf masih baca, masih mengeja. Iya, kayak Kayak gitu. udah gitu. Lambat dalam memasukin ke dalam otak lah kayak gitu. Jadi dia harus berkali-kali gitu loh dimasukin. Iya, tapi kalau misalnya hal-hal yang lain ya, kalau hal-hal yang lain ya biasa sih kayak biasa kita gitu. Kayak misalnya kita bawa motor ya orang bisa. gitu. Kadang anak tunarungu aja tuh ada yang bisa bawa motor walaupun mereka nggak bisa dengar. Bawa motor, mobil mereka Bisa, hebat iya, kok hebat, walaupun hebat. mereka ini. Oke, dan itulah kegiatan ya. Tentang Cerita, pembahasan ini cerita disabilitas pembahasan gitu kan ya. sharing aja sih, lebih ke Kita sharing. sharing aja, kita lebih sharing aja, dan nanti kita akan apa ya, kita akan membawakan Disabilitas narasumber yang lain lainnya gitu kan. supaya Kita berdua aja dulu kita sharing, dan nanti habis itu kita sharing ke yang lain. iya, karena Seperti takutnya yang lain apa. juga berbeda pendapatnya Iya, gitu. berbeda pendapatnya gitu. Oke, anyway, terima kasih sudah membahas tentang disabilitas, dan terima kasih untuk Mawar dan sudah mau Sama-sama. jadi narasumber aku. Semoga kamu sehat selalu. Amin. Dan kerjaan cepat selesai juga. Amin, amin, gitu kan. amin. Dan kan aku juga di sini juga setahun lagi kan. Iya. Jadi kan kenang-kenangan ya, nanti kalau udah keluar, oh aku ada di YouTube nih dia. Kita lihat. BTW kita kangen. sekamar juga Oh, kan. iya, kita Jadi, sekamar aduh. juga dong gitu kan. Kadang-kadang kita kalau kesiangan tidur dia bangunin, kalau aku bangun pagi aku yang duluan gitu. Karena kita sama-sama Saling melengkapi. saling melengkapi gitu kan. Seperti itulah kegiatannya. Dan satu lagi pesan aku buat masyarakat yang kurang menerima kita itu sebenarnya semua tuh sama, dan semua kita sama sih di mata Tuhan, kita sama gitu, nggak ada yang beda. Cuman Tuhan itu menciptakan yang mungkin kayak mujizat, Tuhan tuh seperti ini loh, kayak seperti ini gitu kan. Nah seperti itulah. Nah, Bener kan? justru kalau kalian melihat orang yang kurang dari kalian, jadikanlah itu motivasi penyemangat Motivasi hidup buat kalian. Jangan Gitu kalian loh, hujat, gitu. jangan kalian hina, mereka tuh nggak salah apa-apa. Kalau Mereka nggak salah kalau apa-apa boleh loh. milih nih ya, kalau boleh milih juga pasti mereka pengennya normal, sempurna. Betul. Tapi karena Allah menciptakan seperti itu ya Karena sudah. di dunia ini tidak ada yang sempurna Nah, gitu. yang sempurna Di mata hanyalah Allah kita- Subhanahu wa kita di Ta'ala. mata Allah yang Iya. sempurna gitu. Jadi terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.